Sahabat Sehat, selamat datang di podcast Bicara Sehat ID. Sebelumnya, kita mau ngenalin diri dulu nih. Nama saya Ayu bersama dengan Kak Alana sebagai representatif dari Bicara Sehat ID yang akan meramaikan dan mengulik informasi mengenai isu-isu dan kasus kesehatan yang dikhususkan untuk semua teman-teman sahabat sehat dimanapun kalian berada. Jadi, tidak hanya satu isu saja, melainkan ada banyak isu kesehatan lainnya. Salah satunya adalah tuberkulosis. Hari ini kita kedatangan pembicara keren di bidang penelitian infeksi dan sebagai peneliti senior di Eijkman Oxford Unit Institute dan IMERI FKUI. Beliau adalah Dr. Ati Suwarti. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Ayo gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi, sahabat sehat, pagi ini kami sudah kedatangan guest star spesial, yaitu guru saya sendiri, Dr. Ati Suwarti. Beliau adalah seorang peneliti senior di Eijkman Oxford Clinical Research dan IMERI FKUI. Dalam kesempatan ini, beliau akan sharing terkait penelitian tuberkulosis di Indonesia. Yeay. Kita mulai aja kali ya, Bu. Iya. Pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan gambaran terkait tuberkulosis itu penyakit apa sih, Bu, untuk gambaran secara detailnya? Oke, terima kasih. Jadi tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit infeksius yang punya rate menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Jadi nomor satunya adalah tuberkulosis. Dia menyerang saluran tidak hanya saluran pernapasan sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia tuberkulosis ini banyak menyerang paru-paru. Jadi kita sebut dengan TB paru. Tetapi yang menarik ternyata tuberkulosis atau TB ini bisa juga menyerang jaringan-jaringan di luar paru. Nah, kita sebutnya dengan TB ekstra paru. Di mana aja biasanya bisa di tulang, bisa di ginjal, bisa di bagian pencernaan, bisa di kulit, bisa di limfa, di mata gitu. Jadi dimanapun. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi atau serangan dari bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya penyakit ini sudah ditemukan cukup lama ya, jadi sekitaran 100 tahun yang lalu. Nah, orang-orang mulai merasakan sakit, gangguan pernafasan, batuk, dan sebagainya. Dan itu terjadi secara kronis gitu, lama sekali. Nah, yang menyedihkan, penyakit ini sebenarnya bisa diobati. Tapi konsumsi obatnya ini harus dalam kurun waktu yang cukup lama dan harus comply, harus taat terhadap pengobatan. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu cukup relatif lama dan ini yang membuat tuberkulosis susah dieliminasi. Nah, jadi penyebarannya bisa lewat, yang paling umum adalah lewat batuk. Jadi kalau orang batuknya tidak mengikuti kaidah batuk, maka bisa menyebabkan orang lain terkena tuberkulosis atau TB. Itu. Oke. Wah, sudah sangat jelas sekali ya, Bu. Berarti menyangkut terkait penyebarannya itu, kalau untuk tuberkulosis itu sendiri melalui droplet, betul nggak ya, Bu? Ya. Nah, kadang-kadang terutama kalau misalkan dalam satu keluarga ada yang terkena TB, maka misalkan nih ayahnya kena, maka kemungkinan dia kan akan batuk tuh. Kalau dia TB paru ya. Nah, batuknya kan kalau nggak mengikuti kaidah yang baik, nanti dropletnya kemana-mana. Nah, mungkin pada saat itu ada anggota keluarga yang lain yang tinggal dekat dengan si penderita. Nah, anggota keluarga yang tinggal dekat dengan penderita yang merupakan salah satu kontak yang memiliki faktor risiko tinggi terkena tuberkulosis.
Kalau bersentuhan gimana gitu ya, misalkan. Kalau bersentuhan sih sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, selama kita bisa menjaga droplet atau mungkin jaringan-jaringan yang terkena tuberkulosis ini tidak menyentuh orang yang sehat. Makanya orang-orang yang tuberkulosis diminta untuk menggunakan masker sehari-hari gitu. Iya. Oh iya. Nah, kalau terkait bagaimana perbedaan penyakit TB, sekarang kan lagi booming nih Bu, dengan COVID, penyakit COVID. Bagaimana sih kita sebagai orang awam membedakan antara penyakit COVID dan TB gitu untuk gejala penyakit itu sendiri? Oke. Kalau dari gejala, kalau TB itu kalau TB-nya TB paru, mungkin maksudnya di sini lebih ke TB paru. Kalau ke TB paru biasanya progres yang dilakukan oleh infeksi TB ini tidak secepat yang dilakukan oleh COVID. Kalau orang-orang yang terkena TB biasanya batuknya agak lama, lebih dari 2 minggu batuk terus-terusan. Nanti tiba-tiba dia kalau malam dia bisa keringetan, demam gitu. Kemudian berat badannya menurun secara drastis. Tapi tidak progresif seperti orang yang terkena SARS-CoV-2 atau penyakit COVID ya. Kalau COVID kan hari ini misalkan pusing, tiba-tiba besok demam, tiba-tiba bisa cepet gitu. Nah, penyakit TB nggak seperti itu. Kalau TB paru apalagi bakterinya itu waktu. Nah, kalau COVID kan disebabkan oleh SARS-CoV-2, virus SARS-CoV. Nah, dia menginvasi lebih cepat. Nah, dan bisa jadi onsetnya lebih variatif. Kalau sekarang mungkin kalau yang COVID dia lebih banyak ke yang misalkan sakit tenggorokan, nelen sakit, anosmia, tidak kehilangan indera pembau, perasa gitu. Nah, itu mungkin perbedaan mendasar. Kalau TB tidak didominasi oleh sakit kepala. Kalau banyak orang COVID kan katanya sakit kepalanya hebat gitu, nggak bisa bangun. TB juga tidak didominasi oleh demam yang tinggi, walaupun COVID juga nggak demamnya. Nah, jadi gitu. Jadi terlihatnya kalau TB mungkin ya dalam kurun waktu sebulan 2 bulan orangnya masih terlihat nggak apa-apa gitu loh. Tapi mungkin ada gejala-gejala sedikit, berat badannya turun, batuknya terus-terusan, nggak sembuh-sembuh, atau mungkin batuknya hanya malam hari aja, atau mungkin merasa meriang malam hari aja. Kalau COVID relatif lebih progresnya lebih terlihat gitu. Oke. Iya, jangka waktu sembuh dan lamanya suatu penyakit antara COVID dan TB tentu juga berbeda gitu ya Bu, waktu terjadinya. Ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa sih Bu yang dimaksud dengan TB resisten obat? Nah, jadi penyakit TB itu macam-macam. Ada TB sensitif obat, ada resisten obat. Pertama kali orang yang biasa terkena TB, kita mau mendeteksi dulu apakah dia TB resisten obat. Karena ada orang-orang yang sudah diobati, ibaratnya gini, kalau kita sakit kepala itu ada grade-nya. Nah, orang TB juga ada grade-nya. Grade-nya sensitif obat yang pertama, yang kedua resisten obat, yang ketiga multi resisten obat, yang keempat ekstrim resisten obat. Artinya apa? Sama seperti COVID nih, kalau sekarang orang-orang khawatir ada varian baru, dia lebih transmissible, dia lebih severe, lebih menyebabkan sakit. Nah, TB juga begitu. Bukan dalam artian varian baru, tapi ada beberapa generasi TB yang sudah mengalami mutasi di bagian tertentu. Kalau dia punya mutasi di bagian tertentu, ada perubahan genetika di bagian tertentu, sementara kinerja obat itu menyerang bagian, let's say, spot A. Nah, spot A-nya ini sudah berubah. Nah, jadi kalau kinerja obat, katakanlah obatnya obat nomor 1. Obat nomor 1 menyerangnya spot A. Ternyata kita terkena TB yang spot A-nya sudah berubah. Otomatis kalau diobatin pakai yang obat nomor 1 nggak akan sembuh kan? Karena sudah berubah, bukannya itu targetnya. Karena udah beda lagi. Makanya ganti. Jadi
TB resisten obatnya obat next step. Next stepnya let's say nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita katakan misalkan kita obatnya bekerja pada bagian B. Nah, ternyata obat bagian B juga dia tetap tidak berpengaruh, tidak terobati pakai obat nomor 2. Jadi dia pakai yang nomor 3, lain lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada beda, ada terjadi kita katakan mutasi genetik yang terjadi pada bakteri itu. Nah, di Indonesia ini cukup terkenal prevalensinya orang-orang yang memiliki TB resisten obat. Makanya kalau TB resisten obat ini agak cukup berbahaya karena dia sudah tidak tahan obat yang lini pertama, obat yang nomor pertama, yang sensitif obat. Dia harus ditingkatkan dosisnya, dibedakan obatnya. Nah, bayangkan kalau orang terkena TB, obatnya itu nggak hanya satu. Biasanya yang diberikan adalah antibiotik. Antibiotiknya itu tidak hanya satu, jadi ada beberapa, bisa 2, bisa 3, dan itu dikatakan sebagai regimen obat. Kalau regimen obat yang pertama, TB sensitif obat yang nomor 1, biasanya lebih rendah, dosisnya rendah, tapi punya kapasitas untuk mengobatinya juga tidak sama dengan yang resisten obat, gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan kita, nah inilah tantangan mengobati TB ini adalah kalau kita diobati TB yang sensitif obat. Tadinya kita terkena TB yang sensitif obat. Tetapi kita minum obatnya berantakan. Misalkan dibutuhkan minum obat yang rutin. Kita minum obatnya nggak rutin. Akibatnya bakterinya jadi resisten. Jadi tidak tahan lagi dengan yang sensitif obat tadi. Justru butuh yang naik tingkat, yang resisten obat, yang tingkat kedua. Nah, ini yang tantangannya itu udah di sini karena tidak semua orang, kan kita juga nggak suka ya tiap hari minum obat banyak gitu ya, misalkan 2, 3, kebayang nggak efek sampingnya kayak apa, ya kan? Nah, jadi walaupun TB ini bisa disembuhkan, disitulah letak efek sampingnya gitu loh. Jadi orang harus patuh minum obat, orang harus dan mungkin ada efek samping dari pengobatan itu karena diminum dalam kurun waktu yang cukup lama, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu. Itu sih. Baik, Dok. Ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan TB di Indonesia sama diagnostiknya itu bagaimana ya, Dok, caranya? Jadi kalau penegakan diagnostik itu di Indonesia itu kita uji baku emasnya kita menggunakan pemeriksaan sputum. Jadi biasanya spesimennya sputum atau dahak karena kebanyakan penderita TB di Indonesia adalah TB paru, maka yang dilihat adalah dahaknya. Nah, dari dahak itu nanti akan diberikan analisis lebih lanjut di laboratorium. Tentunya pengambilan dahak, pengambilan keputusan untuk analisis laboratorium ini dilakukan jika klinisi atau dokter sudah memiliki kecurigaan orang ini punya masalah di TB gitu. Kalau enggak, ya enggak akan. Nah, jadi misalkan setelah diberikan sputum nanti dilihat. Yang pertama kita bisa lihat melalui mikroskop. Yang kedua kita bisa lihat melalui tes cepat molekuler. Nah, yang ketiga, kalau tergolong kalau ada kecurigaan resisten obat, maka pemeriksaan diagnostiknya harus melalui uji kultur. Nah, jadi ada tahapannya tuh. Kalau kita sensitif obat, kita harus diuji apa? Kalau kita resisten obat, harus diuji apa? Itu kalau TB paru. Kalau TB di luar ekstra paru, maka biasanya dilakukan pengambilan jaringan atau biopsi. Katakan misalkan kecurigaannya ada di bagian usus, maka nanti dibiopsi di bagian ususnya. Nanti dari situ baru diambil jaringannya, dilihat di bawah mikroskop, ada nggak kira-kira bakterinya. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik sekali penjelasannya, Bu. Saya tertarik terkait hal apa yang menyebabkan resistensi obat itu terjadi selain seseorang tersebut tidak rutin minum obat. I mean kayak minum obatnya tidak teratur seperti itu. Ada tidak faktor lain yang mempengaruhi? Oke. Jadi ini menarik untuk diketahui
sebenarnya hampir sama seperti infeksi SARS-CoV-2. Kita juga harus tahu galur atau spesies Mycobacterium tuberculosis yang kebanyakan menginfeksi penduduk Indonesia. Nah, kadang-kadang kita tidak lakukan, kan kita nggak lakukan genome sequencing untuk tahu gitu ya. Kita nggak lihat berapa banyak yang resisten, terus resistennya di bagian mana gitu loh. Nah, sayangnya penegakan diagnostik dan pengobatan saat ini belum sampai ke ranah itu. Karena dibutuhkan effort yang sangat besar untuk mengetahui itu. Itu kan harusnya di bawah sistem surveillance ya. Nah, sementara untuk penegakan diagnostik, pengobatan, dan perawatan aja itu masih sulit. Kenapa dia bisa resisten? Ya bisa mereka kan juga berevolusi. Sebenarnya keinginan bakterinya hampir sama seperti SARS-CoV-2. Mereka cuma pengen hidup kan. Nah, jadi si MTB ini juga maunya hidup. Jadi bagaimana mereka melakukan usaha upaya untuk menghindari adanya serangan-serangan dari obat-obat itu gitu loh. Nah, jadi itu bisa jadi itu kayak assorted gene interactions di dalam bakteri itu sendiri, atau ya karena kita yaitu karena exposure obatnya kita nggak rutin, maka si MTB-nya berusaha untuk ini kayaknya ada serangan yang seperti ini nih, bagaimana kalau serangan ini kita handle dengan dia rubahlah mutasi, dia lakukan rekombinasi gen di dalamnya gitu. Kalau dari intervensi dari luar, saya rasa mungkin sejauh ini saya belum lihat ada intervensi dari luar, di luar dari MTB itu sendiri yang menyebabkan mereka terjadinya mutasi sel lain karena ya keinginan mereka untuk tetap survive di dalam host gitu. Oke. Berarti kalau ada penderita TB lebih baik harus rutin minum obat dan nggak boleh skip ya Bu untuk meminimalisir terjadinya resistensi obat atau ya sejenisnya. Ya betul. Nah itu yang menjadi kendala sebenarnya. Jadi kadang-kadang makanya kalau di sistem penanganan tuberkulosis nasional orang yang sakit TB ini harus didampingi. Nah, jadi pendampingnya ini yang harus mengingatkan. Istilahnya saya lupa ya, jadi pendamping, jadi pengawas minum obat gitu loh. Jadi bahkan Departemen Kesehatan ini sudah mengalokasikan adanya resource untuk mengingatkan pasien untuk minum obat. Kayak misalkan harian dikasih tahu ini loh, ini obat ini yang harus diminum. Maka ya harus di checklist dia sudah minum obat hari ini. Karena memang apa ya, itu kan hal yang sangat metikulus ya. Setiap hari minum obat dalam jumlah yang cukup besar. Di samping karena keengganan kita, kemungkinan ada efek sampingnya dan bisa dibayangkan kan bagaimana kinerja ginjal kita untuk mengabsorb itu semua gitu loh. Long term efeknya mungkin ada. Tetapi jika dibandingkan dengan tidak diobati, itu kan akan sangat jauh lebih bermanfaat kalau diobati gitu. Kadang-kadang karena side effectnya macam-macam. Kadang-kadang bisa menyebabkan ketulian, kadang-kadang bisa menyebabkan penyakit di ginjal gitu. Jadi banyak. Iya. Berarti untuk di Indonesia itu sendiri sudah dilakukan ya Bu program seperti itu. Untuk pemantauan obatnya sudah berjalan. Ya. Oke. Baik dokter, untuk pemeriksaan TB pada orang dewasa sama pemeriksaan TB pada anak itu apa sama ya dok? Nah ini menarik ya, karena kalau anak kan kita aja orang dewasa sulit mengeluarkan dahak ya, apalagi anak-anak gitu. Sejauh ini yang saya tahu pemeriksaan TB pada anak itu tidak pakai sputum kalau yang untuk paru, tapi dia pakai skor gitu. Jadi nanti klinisi yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kira-kira dia TB atau enggak. Sebenarnya ada salah satu alternatif lain namanya tes mantuk gitu ya. Nanti dilihat reaktivitas kita, reaktivitas anaknya ini terhadap antigen yang kita tes. Nah, permasalahannya tes mantuk ini tidak spesifik untuk Mycobacterium tuberculosis aja,
tapi dia juga bisa mendeteksi adanya infeksi Mycobacterium bovis gitu. Jadi kelasnya Mycobacterium. Sementara setiap anak yang lahir di Indonesia itu wajib divaksinasi BCG. Nah, BCG itu asalnya dari Mycobacterium bovis. Kebayang nggak? Waktu bayi dia udah dikasih bagian dari Mycobacterium bovis. Nanti begitu umur 2 tahun, 3 tahun misalkan dia develop penyakit yang mirip TB. Nah, kita mau tesnya yang tidak spesifik hanya TB, tapi juga Mycobacterium yang lain seperti bovis. Jadi ada tidak sensitif spesifik untuk MTB aja gitu loh. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, lo kan udah divaksin, kenapa tetap kena gitu kan ya? Semua perlu diketahui ya, BCG adalah salah satu vaksin yang wajib dilakukan di Indonesia pada bayi baru lahir. Jadi harusnya kena BCG gitu loh. Harusnya asumsinya nggak perlu lagi nanti kita kena tuberkulosis nih kan kita udah divaksin. Nah, lucunya vaksin TB merupakan salah satu vaksin yang terlama di dunia. Umurnya udah 100 tahun dan tidak ada development yang lebih jauh daripada itu. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang aja orang-orang sudah khawatir nih, vaksin kita ngaruh nggak ya untuk yang COVID nih, untuk mereka yang sudah divaksin. Vaksin kita ngaruh nggak ya untuk varian yang baru, padahal pandeminya baru 1 tahun. Sementara kita sudah hidup dengan TB 100 tahun lebih. Kita nggak khawatir itu TB-nya udah kemana-mana, vaksinnya masih yang old generation, old school, sementara penyakitnya udah generasi milenial gitu kan ya. Makanya tetap aja walaupun sudah divaksin, masih banyak penderita TB di Indonesia khususnya ya, dan di dunia pada umumnya gitu loh, karena belum ada vaksin yang powerful untuk mengcover proteksi terhadap infeksi MTB gitu. Wow. Berarti kalau untuk vaksin TB baru ada satu ya Bu selama ini yang ada di dunia. Kalau untuk pemberantasan TB, zero TB, tagline-nya apa sih Bu untuk TB itu sendiri? Ya, sekarang kalau tagline-nya untuk TB karena kita berpacu dengan COVID pandemi, tagline dari TB 2021 adalah time is ticking gitu loh. Jadi waktu itu terus berjalan. Teman-teman perlu sadari efek COVID ini ya, pandemi ini diasumsikan telah menurunkan 42% diagnostik TB di Indonesia sejauh ini. Nggak tahu tahun-tahun depannya, mudah-mudahan nggak. Dan 42% notifikasi itu maksudnya gini, oh kita jadi tahu nih ada pasien baru, maka Kementerian Kesehatan punya kemampuan untuk merecord itu. Oh ya, hari ini ada 2 pasien baru di puskesmas A, 3 pasien baru di rumah sakit B. Nah, semenjak ada COVID, kemampuan untuk telusur itu menurun 42%. Nah, apa dampaknya? Secara nasional ini bisa diasumsikan kita step back ke arah ke tahun 2010 untuk pengentasan TB. Jadi ketika 2010 adalah momen di mana tes cepat molekuler belum diadaptasikan di seluruh Indonesia. Sekarang tuh TCM itu udah hampir di seluruh puskesmas Indonesia ada. Nah, saat ini tuh udah kayak belum ada lagi, saking semua orang, semua resource memikirkan COVID, jadi hampir neglected. Itu satu. Yang kedua, bayangkan kalau ini adalah penyakit yang sifatnya aerosol droplet ya. Bayangkan teman-teman dengan adanya lockdown, orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang pemukimannya sempit, yang mungkin orang tuanya kena TB, dia nggak bisa kemana-mana, exposure terhadap TB-nya makin tinggi, dari rumah yang sempit karena lockdown, ya semakin tinggi pula kemungkinan mereka terkena TB. Terutama hal ini terjadi pada TB anak, gitu loh.
mereka yang paling menderita. Belum lagi, pokoknya banyak sekali dampaknya pandemi ini terhadap TB. Ya, tadinya sebelum ada pandemi diharapkan 2035 itu sudah stop TB gitu. Tapi kayaknya karena ada ini kita step back ke 1 dekade atau mungkin 1,5 dekade sebelumnya. Jadi entah 2000 berapa. Mudah-mudahan sih ada titik terangnya. Saya sempat membaca suatu postingan penggiat kesehatan juga, Bu, karena efek pandemi COVID-19, pemberantasan tuberkulosis di Indonesia meningkat menjadi 100 tahun bertambahnya. Tapi makanya kan nggak tega ya bilangnya 100 tahun, nanti orang-orang yang bekerja dan yang mengharapkan kesembuhan berpikir 100 tahun kita bisa apa gitu. Iya, cukup ironis sih mendengarnya. Semoga bisa lebih cepat. Oh ya, tapi jangan khawatir gini, karena menurut saya ya, efek baik dari pandemi adalah ketika kita mengalokasikan semua resource dan ada komitmen yang sangat tinggi, sebenarnya everything could happen gitu loh. Karena backbone riset vaksin TB dan obat TB itu banyak banget di seluruh dunia. Tapi kan mungkin tidak pernah ada alokasi resource, alokasi komitmen, alokasi ya resource, komitmen dan apa ya? Ya policy untuk mengeliminasi TB seperti kita ingin menghentikan pandemi. Ya enggak? Nah, jadi pandemi COVID-19 ini komitmen itu sudah ditekankan, sebenarnya semua bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan ya habis ini ada kesadaran lah untuk mengeliminasi itu semua. Amin. Amin. Semoga bisa menjadi concern yang utama juga ya, Bu. Selain cuma isu belaka, maksudnya bukan isu belaka sih, kayak omongan harapan palsu. Harapan palsu ya. Iya. Oke. Melanjutkan, Bu, tadi yang bisa menyebar ke organ lain itu yang ekstra paru bukan sih? Organ lain ekstra paru ya, kenapa? Gitu sih. Oh ya, terkait penelitian TB ekstra paru untuk di Indonesia itu sendiri paling banyak tuh ada apa ya, Bu? Misalnya kayak gastro kah? Atau apa? Mungkin beberapa yang kita temui seperti kelenjar limfoid dan TB di urogenital, kemudian di gastro itu juga lumayan banyak. Tetapi masalahnya adalah studi mengenai TB ekstra paru ini masih sangat minim gitu. Karena mungkin dominasinya adalah TB paru. Dan berbeda dengan TB paru yang diagnostiknya sudah sangat jelas, TB ekstra paru ini masih meraba-raba gitu loh. Jadi kira-kira gimana diagnostiknya? Sementara gold standarnya, uji baku emasnya, standarnya itu pengambilan biopsi. Nah, sementara kan kalau misalkan organnya semakin dalam kan orang pengambilan biopsi juga itu kan invasif ya, menyebabkan sakit kepada pasien. Nah, ini yang harus jadi concern, harus jadi pertimbangan gitu. Kita butuh banyak studi untuk itu sih, untuk mengatakan yang mana sih yang nomor 1, yang mana yang habis itu gitu. Itu datanya masih sangat minim. Oke. Berarti masih dalam pengembangan juga ya, Bu, untuk hal tersebut. Ya. Oke. Bu, selanjutnya saya mau nanya mengenai TB DOTS, Bu. Itu apakah sudah efektif dengan penanggulangan TB di Indonesia saat ini, Bu? Oh ya. DOTS ini merupakan salah satu program untuk penanganan TB di pusat pelayanan kesehatan secara spesifik. Jadi kalau puskesmas atau rumah sakit yang punya TB DOTS artinya mereka bisa melayani pemeriksaan dan pengobatan TB. Saat ini
hampir setiap puskesmas itu sudah punya TB Dots gitu. Nah, kalau punya TB Dots sebenarnya udah nggak ada masalah. Saya melihatnya kalau jejaring fasilitas kesehatan dari pemerintah itu sebenarnya sudah cukup representatif untuk itu. Nah, akan tetapi jalur kesehatan dan pengobatan kan bukan hanya dari milik pemerintah ya, bisa jadi dari mandiri atau swasta. Nah, makanya sekarang bukan hanya TB Dots ini bukan hanya pada fasilitas pemerintah saja, tapi juga dilakukan melalui lintas sektoral ke klinis-klinis atau ke perhimpunan-perhimpunan dokter profesi. Jadi kalau ke klinik-klinik mandiri itu sudah mulai dirangkul untuk bisa melakukan TB Dots. Dengan adanya TB Dots ini program pengentasan TB bisa menjadi lebih terfokus dan tertelusur gitu. Itu salah satu komitmen sih terhadap upaya pengobatan dan penelusuran TB. Ada lagi, Kak? Untuk penyakit TB itu, Bu, apa bisa seseorang itu terinfeksi kembali penyakit TB? Oh iya, Ya. oke. Kalau reinfeksi itu mungkin dan biasanya kalau kita udah sembuh terus tiba-tiba sistem imun kita jadi kadang-kadang sulit untuk mengatakan kita benar-benar steril dari TB gitu loh. Apalagi kalau teman-teman perlu tahu, Indonesia ini pengidap TB laten tertinggi. Nah, secara global mungkin penduduk Indonesia 2/3-nya punya TB laten. Apa itu TB laten? TB laten adalah kondisi di mana sebenarnya bakteri MTB itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia dalam keadaan tidur, gitu. Dia sedang botik, gitu, bobo cantik. Nah, kalau tubuh kita sedang dalam keadaan lemah, kurang fit, sistem imun kita sedang kurang gitu ya, akan sangat mungkin si TB laten ini menjadi TB aktif. TB aktif itu ya TB yang harus diobatin. Nah, reinfeksi ini ya bisa terjadi kalau dia tadinya TB aktif, terus diobatin TB-nya menjadi laten. Nah, kemudian ada satu masa di mana dia kehilangan momen untuk menjaga sistem imun tubuhnya ya bisa aktif lagi gitu. Atau dia tadinya sudah sembuh tapi anggota keluarganya TB. Otomatis kontak terus-terusan akhirnya dia kena infeksi lagi gitu. Berarti ada kemungkinan dia untuk reinfeksi ya, Bu ya? Ya. Terkait pengalaman di bidang penelitian tuberkulosis, boleh dong sharing, Bun, terkait penelitian yang udah dilakukan selama ini tuh ada apa aja? Oke. Jadi kenapa saya tertarik tuberkulosis? Salah satunya karena masih penelitian ini di tingkat laboratorium masih sangat minim di Indonesia. Sementara background saya adalah molecular biologist gitu, yang bekerja banyak di laboratorium. Sebelum saya kembali ke Indonesia, waktu saya masih berada di Jepang, saya kebetulan mengerjakan salah satu proyek untuk membuat vaksin kandidat untuk pengobatan tuberkulosis. Sekembali dari Jepang, saya terlibat untuk mengembangkan diagnostik TB dari spesimen non-sputum. Yang pertama itu spesimen urin, jadi kita lihat bisa nggak kita menegakkan diagnostik urin dari diagnostik TB dari urin. Sekarang kita sudah kembangkan lagi, bukan hanya dari urin, kita pengen lihat bisa nggak dari spesimen biopsi. Salah satunya adalah jaringan biopsi yang ada di usus. Jadi TB-TB pada TB gastro. Kemudian kita juga mulai melihat spesimen-spesimen lain seperti CSF, cairan otak, atau kemarin darah gitu, atau saya lupa ada beberapa spesimen lain yang kita analisis.
Ya, kira-kira itu. Oke. Berarti selain sputum, itu ada banyak spesimen yang bisa digunakan ya, Bu? Untuk Ya, tapi baru sputum yang sudah digunakan secara resmi untuk menegakkan diagnostik TB secara nasional. Ya, mudah-mudahan ke depannya hasil penelitiannya bisa mendukung pemeriksaan TB dilakukan non sputum gitu. Karena kalau anak-anak kan kasihan juga ya kalau pakai sputum. Gitu. Agak maju ke depan pertanyaannya, tadi sempat ke-skip terkait gambaran tuberkulosis di Indonesia, Bu. Itu kan kita berada di posisi yang cukup tinggi di antara urutan beberapa negara. Kalau dari sudut pandang seorang peneliti sendiri, keadaan tuberkulosis di Indonesia itu seperti apa sih, Bu? Keadaannya kompleks. Tahun 2020 kita menempati posisi, sebelum pandemi kita menempati posisi nomor 2 setelah India kalau nggak salah. Jadi nomornya itu hanya India, Cina, Indonesia. Jadi bolak-balik ketiga itu. Menurut saya TB di Indonesia ini merupakan masalah yang kompleks, yang bukan hanya dihentikan dari urusan rumah sakit sama dokter, sama pasien, tapi lebih dari itu. Karena kita membutuhkan support yang cukup kuat, karena banyak kendala yang harus dihadapi penderita TB. Salah satunya tadi, kepatuhan minum obat dalam kurun waktu yang sangat tinggi. Kemudian nomor 2, bayangkan sosiodemografi, efek sosial yang nyata dari TB. Karena kalau orang udah kena TB, biasanya dia udah punya stigma dan sulit bagi dia untuk bergaul. Sama kayak COVID, kan mungkin kalau orang udah kena COVID, orang jadi menjauh. Nah, orang-orang yang sudah terkena TB ini pasti sangat besar untuk kehilangan pekerjaan. Akibatnya mereka makin terpuruk, sudah sakit tertimpa kulit duren pula, mending durennya, kulitnya gitu ya, durinya. Nah, akibatnya mereka putus kerja. Habis putus kerja, biasanya kalau itu dia adalah breadwinner, bapaknya misalkan, putuslah semua perekonomian satu keluarga, ya kan? Nah, sementara dia tetap harus melakukan pengobatan. Dia harus tetap berobat ke rumah sakit. Ada beberapa kasus TB yang butuh injection di rumah sakit. Nah, kalau injection kan butuh biaya ke rumah sakit, ongkos dan sebagainya dan sebagainya. Sementara keluarga harus tetap berjalan, kehidupan harus tetap berjalan untuk keluarganya. Jadi carut-marut seperti itu yang kadang-kadang membuat kondisi TB ini makin sulit untuk dikendalikan. Yang lucunya lagi, kalau beberapa tahun ke belakang itu TB selalu dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki perekonomian yang rendah. Sebenarnya hal itu tidak melulu seperti itu. Justru sekarang banyak terkuak kalau ya TB di luar ekstra paru, TB paru pun banyak menderita orang-orang yang memiliki perekonomian yang menengah ke atas gitu loh. Tetapi kembali lagi efek dari TB ini kalau sudah terdiagnostik TB, ya banyak hal yang harus dihadapi, antara lainnya adalah kehidupan yang disokong gitu. Sementara lagi kondisi iklim di Indonesia, kemudian faktor udara, kebiasaan, habits merokok itu sangat meningkatkan resiko penularan TB. Nah, jadi disinilah peran pola hidup sehat itu harus dilakukan. Orang-orang yang terkena diabetes, terkena hipertensi, terkena jantung, itu most likely to have high risk of TB infection. Nah, sementara lagi angka diabetes di Indonesia cukup tinggi kan. Jadi orang-orang yang diabetes ini pasti biasanya dites TB and vice versa. Orang-orang yang terkena TB biasanya dia dites diabetes. Nah, belum lagi kita harus hadapi 2/3 penduduk Indonesia mungkin sudah punya TB laten yang suatu saat bisa berkembang menjadi TB aktif kalau pola hidupnya tidak sehat gitu. Jadi ini seperti carut marut yang kayaknya kok berputar-putar, sulit sekali gitu ya dihadapi. Nah, makanya
strateginya adalah pemerintah dan masyarakat harus punya komitmen yang kuat untuk kita harus menghilangkan penyakit itu gitu loh. Jadi tidak hanya dari sisi pengobatan, tapi juga dari sisi pencegahan melalui vaksin dan juga dari sisi pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan gaya hidup sehat itu. Berhentilah merokok yang meningkatkan infeksi. Kemudian upayakan makan yang sehat supaya merendahkan kemungkinan diabetes, hal seperti itu. Baik Bu, jadi harus ada kerjasama dengan masyarakat juga ya Bu, mereka untuk menurunkan angka TB itu sendiri. Iya, tentunya. Baik. Bu, untuk selanjutnya, kira-kira seseorang untuk sembuh dari penyakit tuberkulosis itu berapa lama Ibu? Itu tergantung dari bagaimana dia bisa melakukan kepatuhan minum obat. Untuk regimen yang sekarang ini sepertinya 9 sampai 12 bulan mereka harus minum obat untuk yang resisten ya. Kalau yang sensitif obat nanti dilakukan observasi 4 sampai 6 minggu. Jadi kalau 4-6 minggu pertama mereka harus tetap minum obat. Kemudian dilihat apakah dia sensitif obatnya, TB-nya sensitif atau resisten. Kalau resisten maka dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan intervensi pengobatan si TB itu sendiri. Untuk obatnya apa saja ya Bu untuk pasien TB itu? Nah, kalau obatnya biasanya hampir semuanya adalah antibiotik. Antibiotik ini karena dia bekerja memang untuk mencegah hidup bakteri ya, bukan virus. Kalau virus nanti namanya antivirus. Ada rifampicin, isoniazid dan golongan-golongannya. Itu obatnya juga berjenjang. Ada ya yang tadi saya bilang lini 1, lini 2, lini 3, lini 4 gitu. Hampir semuanya adalah antibiotik. Dan ya seperti teman-teman tahu kalau kita minum antibiotik kita nggak bisa sembarangan gitu karena nanti kita bisa menyebabkan resisten antibiotik gitu. Oke. Iya, sekali lagi buat teman-teman yang sedang mengkonsumsi antibiotik, baik itu antibiotik untuk penyakit apapun, nggak cuma TB ya Bu. Iya, betul. Jadi itu harus diselesaikan sampai antibiotiknya itu habis kayak gitu. Jadi nggak bisa disisakan setengah atau tidak dilanjutkan meminum obatnya karena bisa menimbulkan resistensi. Iya, iya, betul. Terus terkait suka duka nih Bu dan kesan-pesan selama jadi peneliti di bidang tuberkulosis itu apa aja gitu? Apapun. Suka dukanya sebenarnya banyak sukanya mungkin karena memang saya menyukai bidang ini. Excited untuk melihat hal-hal yang baru, melihat kesempatan, melihat apalagi kalau melihat ternyata penelitian kita ini bisa membantu banyak orang. Itu yang paling membuat bahagia gitu ya. Nah, tetapi kalau dukanya saya rasa ya standar-standar aja namanya di Indonesia kita tahu kita punya limited funding, pendanaan terbatas gitu. Dan karena bukan hanya TB kan yang harus dieliminasi. Ada mungkin cacingan lah, ada mungkin tipes dan sebagainya dan sebagainya. Jadi menurut saya suka duka itu ya hampir sama dengan pekerjaan yang lainnya. Dan saya lebih senang untuk mengatakan saya lebih banyak punya sukanya dibandingkan dengan dukanya gitu. Kalau nggak ada dukanya nanti kita nggak bisa menakar, oh ini hal yang excited dong ya gitu. Jadi ya kalau digambarkan dengan satu kata, saya akan bilang seru aja sih gitu. Seru lah, excited. Gitu. Iya, enjoy ya Bu. Enjoy. Selama ada tim yang mensupport. Ya, selama sebenarnya selama kita tahu yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan selama kita tahu banyak orang yang juga berada pada sisi yang sama untuk melakukan pengentasan itu gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Oke, udahan ya? Kalau dariku kayaknya cukup. Kalau dari Kak Alana mungkin ada tambahan lagi. Untuk permasalahan pemeriksaan di Indonesia, pemeriksaan TB itu apa sama Bu tiap daerahnya?
Maksudnya? Ya. Apakah penyakit TB itu di kota dan di daerah itu memiliki permasalahan yang sama dan dalam penanganannya, Bu? Oh, oke. Kalau standar penanganan itu sama. Jadi apakah di Jakarta atau di Fak-Fak akan sama penegakan diagnostiknya kayak begitu gitu. Karena kalau di sekarang ini pemerintah tuh udah banyak punya TCM di mana-mana. Nah, jadi kalau pemeriksaannya biasanya pakai TCM kan, yang paling mudah. Nah, tetapi kan mungkin nanti untuk TCM ini kan harus ada procurement, harus ada cartridge. Nah, jadi kadang kita shortage di cartridge-nya habis, jadi nggak bisa dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi permasalahannya sebenarnya itu. Untuk apakah kalau tinggal di kota nanti di diagnostik lebih cepat atau lebih banyak, nggak juga, sama kok gitu. Malah kalau saran saya ya, kalau ada kecurigaan terhadap TB, carilah fasilitas kesehatan yang memiliki sistem DOTS karena mereka pasti punya jalur dan punya prosedur yang khusus untuk pemeriksaan dan pengobatan TB. Perlu teman-teman ketahui, obat TB itu nggak dijual gratis. Jadi obat TB itu, obat TB nggak dijual gratis. Obat TB tidak dijual, tapi obat TB diberikan secara gratis oleh jalur klinik atau sistem fasilitas yang punya TB DOTS gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengennya nih di rumah sakit yang berkelas, walaupun saya juga nggak senang ya namanya sakit mah tetap aja sakit gitu ya. Tapi rumah sakitnya nggak punya TB DOTS, bisa jadi dia malah miss menganalisis itu gitu. Nah, karena mungkin dia tidak punya obatnya, dia harus melakukan rujukan, dia harus bilang ke rumah sakit yang lain. Sementara kalau teman-teman tahu di rumah sakit RSUD dan puskesmas itu malah biasanya ada sistem DOTS-nya gitu. Oke. Lagi, Kak? Baik, sudah yuk. Oke. Terima kasih banyak Wati atas sharingnya. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman semua. Untuk sahabat sehat di sana yang mendengarkan, tentunya oh ya Bu, kita juga punya Instagram dan channel YouTube. Jadi ya harapannya banyak teman-teman di sana yang mendengarkan dan merasakan kebermanfaatannya. Untuk buat semoga penelitiannya lancar, amin, tidak kehabisan dan makin mengglobal penelitian. Amin. Terima kasih. Semoga saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman di Sahabat Sehat ini. Semoga kita bisa makin banyak mengedukasi masyarakat supaya kita nggak gampang termakan hoax ya. Oke, tetap semangat. Ya, sehat-sehat terus Wati. Oke, terima kasih. Bye-bye.